Sekarang yang kedua adalah Dewa Ganesha. Dewa Ganesha dikenal sebagai dewa di saat memulai suatu pekerjaan dan juga dikenal sebagai dewa pengusir segala rintangan. Jadi artinya bahwa leluhur kita itu sangat religius, bahwa sewaktu mau mengadakan aktivitas itu mesti selalu berdoa. Dewa Ganesha juga dikenal sebagai dewa pengetahuan dan kecerdasan. Jadi pada proses pembuatan keris itu sangat dibutuhkan banyak atau berbagai pengetahuan yang harus dikuasai oleh seorang upandi, yaitu antara lain pengetahuan tentang pemanfaatan dan pengendalian api. Jadi sewaktu nempa itu dia harus tahu ini sudah merahnya warnanya sejauh mana, ini sudah harus saya tempa, terus ini sudah tidak boleh saya tempa, harus saya bakar lagi. Jadi itu maksudnya piroteknologi. Begitupun pengetahuan tentang metalurgi, pengetahuan tentang senjata, pengetahuan tentang spiritual filsafat, pengetahuan tentang seni, tata seni, estetika, pengetahuan tentang ketatanegaraan, sosial politik dan sebagainya. Bahkan mungkin pengetahuan tentang sesuatu yang belum terjadi. Dewa Ganesha juga dikenal sebagai dewa yang berdiam di Muladhara Cakra. Maksudnya, jadi di Hindu itu ada 7 cakra kundalini. Yang cakra pertama itu agar bisa terbuka, itu seseorang itu harus seperti Dewa Ganesha. Itu nanti kalau dibahas banyak atau luas, mengapa orang harus seperti Ganesha itu mungkin salah satunya juga mempunyai pengetahuan yang luas. Sebagai cakra pertama yang mendasari mengawali cakra-cakra berikutnya pada pemahaman Kundalini Yoga, di mana cakra-cakra tersebut merupakan simpul-simpul daya kuasa atau kekuatan ilahi yang terpendam dalam setiap diri manusia yang nantinya akan aktif menuntun saat sang Pupadi bekerja. Jadi idealnya itu cakra-cakra yang 7 itu hidup semua. Kalau nanti si empu baru hidup satu dengan empu yang lainnya sudah hidup semua, nanti mungkin berakibat kepada tuntunan Tuhan yang diberikan kepada empu tersebut sejauh mana. Dalam arti kode-kode dituntun yang Maha Kuasa, kok ini ada yang ampuh, ini ada yang lebih ampuh, mungkin karena ini. Dewa Ganesha kakinya diangkat 1, jadi di sini kelihatan Dewa Ganesha kakinya diangkat 1, yang artinya disebut Dewa Ganesha menari. Salah satunya adalah Dewa Ganesha tersebut sedang memanifestasikan dirinya seperti sang ayah, yaitu Dewa Siwa, dengan Siwa Natarajanya. Simbolisme dari Siwa Nataraja dalam arti Sanskerta Raja Tarian adalah bahwa agama, kepercayaan, seni dan ilmu pengetahuan itu bergabung menjadi satu. Jadi di dalam karya keris itu agama, kepercayaan, seni dan ilmu pengetahuan bergabung menjadi satu. Sebagai Nataraja, Raja Tarian, Siwa merupakan lambang pralaya sekaligus penciptaan yang tergambar dalam tarian yang menghapus dan melebur ilusi maya dan mengubahnya menjadi kekuatan dan pencerahan. Ini maksudnya begini, melebur ilusi maya dari peran-peran sebelumnya. Jadi misalkan di keris itu kadang-kadang empu itu mendapatkan bahan dari alam maupun sudah bahan-bahan rosokan. Nah di sini itu dilebur peran-peran dari bahan-bahan sebelumnya itu, seperti kemarin dihebohkan dengan pamor dari knalpot itu nggak masalah. Bahkan maaf kalau dari pispot pun nggak masalah, karena waktu proses itu sudah dilebur dari ilusi atau maya peran-peran besi ini sebelumnya, untuk dirubah menjadi suatu kekuatan dan mendapatkan pencerahan dari Tuhan. Juga bermakna bahwa penciptaan, pemeliharaan, peleburan dan penganugerahan berupa kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian, melepaskan jiwa individu dari keterikatan, ketergantungan belenggu duniawi, dari kekuatan maya ilusi akan selalu terjadi di alam semesta. Dalam diri kita masing-masing, setiap saat ribuan sel lahir dan mati, jutaan sel tumbuh dan lestari. Di dalam tubuh kita pun beliau atau daya kuasa
kuasa Tuhan pun selalu menari dalam arti bekerja. Siwa Nataraja juga berarti bahwa dasar dan tujuan segala penciptaan karya seni adalah bentuk suatu pemujaan atau kebaktian manusia kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi seperti kita ketahui bahwa kata seni itu sekarang kan disamakan dengan art, tapi sebenarnya kata seni yang ada di Nusantara itu secara etimologinya dari kata Sanskerta sani yang artinya pemujaan dan persembahan dan pelayanan yang erat dengan sebuah upacara keagamaan disebut kesenian. Jadi kesenian di Nusantara itu jangan heran kalau orang sebelum berkesenian itu selalu berpuasa, mudik dan sebagainya, karena dasarnya ini adalah pemujaan kebaktian kepada Tuhan. Bahkan orang mau membatik pun dulu puasa, bikin mendak puasa, bikin selut puasa dan sebagainya. Jadi itu seni yang arti di leluhur kita itu dasarnya pemujaan dan persembahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian 4 sosok ikon Arjuna yang memegang ububan, alat yang dipakai untuk menghembuskan angin ke perapen agar api tetap menyala. Dalam bahasa Sanskerta, Arjuna artinya bersinar terang, putih, bersih, yang artinya jujur di dalam wajah dan pikiran, yang artinya jujur dalam wajah dan pikiran atau lahir batin, yang melambangkan yang suci dalam berdaya membuat kita terus hati. Sekarang sosok anjing, binatang anjing yang kepalanya menoleh melihat keluar, tidak memperhatikan sang Bima saat meminta. Binatang anjing dalam kepercayaan Siwa atau Hindu sebagai artinya adalah penjaga pintu surga dan utusan kematian. Di sini sebenarnya mengarahkan pemahaman kita tentang kondisi spiritual seperti Sadewa sewaktu meruat Durga, di mana daya kuasa Tuhan itu masuk ke dalam tubuh Sadewa. Ibarat kalau ada Tuhan itu kan seperti ibarat di surga, makanya simbol binatang anjing di sini yang artinya sebagai penjaga pintu surga itu, besalan ini ibarat surga, yaitu di mana daya kuasa Tuhan sedang bekerja menuntun sang Bupandi.